Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari ini dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas fikih sunnah bagi wanita muslimah, yaitu tuntunan ibadah bagi wanita muslimah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih di dalam pembahasan as-sunan al-fi'liyah fi shalah, yaitu sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah yang berupa perbuatan. Karena sebelum pembahasan kita ini kita telah melewati, yaitu pembahasan sunnah-sunnah qauliyah, sunnah-sunnah berupa ucapan di dalam sholat. Nah, pada pagi hari ini kita mulai atau kita masuk pada nomor yang keenam di antara amalan-amalan yang disunnahkan atau yang sesuai dengan sunnah di dalam sholat adalah an-nuzulu fis sujudi 'alal yadaini qabla rukbatain, yaitu tatkala turun di saat sujud itu mendahulukan kedua tangan daripada kedua lutut. Ya. Jadi setelah i'tidal, tatkala kita berdiri, maka ketika kita akan sujud mendahulukan kedua tangan sebelum lutut. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka janganlah ia menderum sebagaimana unta menderum. Hendaknya ia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada dua sisi tinjauan. Yang pertama, kita dilarang untuk turun sujud seperti unta. Ya, seperti unta. Janganlah kalian menderum seperti menderumnya unta. Apa itu menderum? Apa itu menderum? Pernah lihat unta menderum?
Ya intinya ketika unta itu dari posisi berdiri menuju posisi duduk. Dan biasanya duduknya unta itu adalah menderum. Ya. Nah, di situ unta mendahulukan bagian mananya ketika mau duduk. Unta mendahului lututnya unta yang depan atau yang belakang. Nah, lanjutan hadisnya wal yadayhi qabla rukbatayhi. Maka hendaknya, ini tinjauan yang kedua, hendaknya orang yang sholat itu ketika sujud mendahulukan untuk meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kalau untuk manusia berarti ketika turun bagian depan dulu, yaitu tangan, kemudian baru lutut. Ini tinjauan yang kedua. Nah, di sini sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan pendapat sebenarnya di kalangan para ulama kita, bahwasanya unta itu kalau dia turun dari berdiri menuju duduk, itu dia mendahulukan bagian tangan. Mendahulukan bagian tangan. Ya. Dan tangannya unta itu ada yang mengatakan di depan. Padahal unta itu punya tangan enggak? Ini yang menjadi bias ya. Karena unta itu berkaki 4 kan gitu. Kalau manusia berkaki 2, bertangan 2. Kalau unta tidak punya tangan. Ya. Namun para ulama kita menjelaskan perumpamaan ini persis kalau kita lihat dari sisi jumlah jumlah anggota tubuh yang dimiliki. Manusia punya tangan 2 dan itu ibaratnya bagian depannya unta. Sedangkan kaki manusia itu ibarat bagian belakang kaki unta. Nah, kondisi yang ada ini konon kata para ulama kita yang mengamati tentang unta itu turunnya bagian depan dulu. Bagian depan dulu baru belakang. Nah, sedangkan Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyuruh kita untuk meletakkan mana dulu? Tangan yang ini tergolong bagian depan tubuh kita sebelum kaki, sebelum lutut. Nah, sehingga menjadi polemik. Katanya tidak boleh mendahulukan yang depan dulu, karena unta itu kalau turun bagian yang depan dulu yang turun. Ya kalau duduk menderum bagian depan dulu yang turun. Bagian belakang itu yang terakhir. Tapi kenapa Rasulullah SAW justru menyuruh kita untuk meletakkan tangan dulu? Berarti sama dong dengan unta. Nah, akhirnya berbagai macam tinjauan-tinjauan para ulama di dalam memahami hadis ini. Ada yang menganggap hadis ini kebalik, lafadznya itu tertukar. Harusnya yang benar Rasulullah itu sebenarnya mengucapkan hendaknya dahulukan lutut sebelum tangan. Di dalam istilah ilmu hadis ada yang namanya hadis maqlub. Hadis itu tertukar, terbalik. Ya, di dalam hadis yang kita jumpai saat ini Rasulullah mengatakan letakkan tangan dulu sebelum lutut. Tapi kata para ulama ahli hadis, sebagian mereka menyebutkan ini kebalik, ini harusnya beliau mengatakan lutut dulu sebelum tangan. Supaya apa? Supaya pas dengan larangan kita menyerupai duduknya siapa? Unta. Nah, kalau kita
turun sujud itu lutut dulu, baru kita menyelisihi unta. Ini baru benar. Karena unta itu turunnya depan dulu. Kan Nabi melarang kita turun seperti unta. Makanya kita turun bagian belakang dulu. Ini tinjauan sebagian para ulama kita. Adapun yang lain tetap bersikukuh untuk mendahulukan lafaz hadis apa adanya. Tidak. Terlepas dari unta itu duduknya gimana caranya, yang jelas Rasulullah SAW menyebutkan letakkan tangan dulu sebelum lutut. Nah, kita harus memahami sesuai dengan teks yang ada. Jadi terlepas dari unta itu duduknya seperti apa, mau belakang dulu, mau depan dulu, yang penting Rasulullah ketika menyuruh kita turun sujud itu untuk meletakkan mana dulu? Tangan terlebih dahulu. Dan inilah yang dipegang oleh sebagian ulama ahli hadis. Mereka berpegang teguh dengan teks hadis ini apa adanya, tanpa terlalu pusing memikirkan gimana turunnya unta. Rasulullah ngomong tangan dulu, ya tangan dulu sudah. Sami'na wa ata'na. Nah, ada lagi yang berpendapat masalah turunnya unta ini sebenarnya, nah ini entah ini pendapat yang bisa dibenarkan secara ilmiah atau tidak, dalam artian tentang anggota tubuh unta. Ya, hadis ini benar. Rasulullah menyuruh kita meletakkan tangan dulu sebelum lutut itu karena memang lututnya unta atau bagian lututnya unta itu sebenarnya ada di depan. Jadi anggapannya bagian depan kaki unta itu lutut, bagian belakang kaki unta itu tangan. Jadi ada yang mengatakan tubuh unta itu bagian depannya dianggap lutut, sedangkan bagian belakangnya itu dianggap tangan. Jadi kalau seperti ini keadaannya pas dengan teks hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian turun seperti turunnya unta ketika duduk. Gimana unta itu? Unta ketika duduk itu mendahulukan bagian depan, dan bagian depannya unta itu lutut. Ya. Sedangkan bagian belakangnya unta itu tangan. Nah, manusia hendaknya mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Nah, ala kulli hal ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk di antara masalah ilmiah yang kita tidak boleh saling memaksakan pendapat. Bagaimanapun juga ada di antara para ulama kita Ahlus Sunnah yang memahami hadis ini bahwasanya yang benar itu turun lutut terlebih dahulu. Namun kita mengikuti pendapat para ulama yang lainnya sesuai dengan teks hadis apa adanya. Rasulullah memerintahkan kita untuk mendahulukan tangan sebelum lutut. Ya, jadi ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat yang wajar di kalangan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dalam kondisi ini yang kita lihat adalah sabda Rasulullah SAW apa adanya, hendaknya meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang keenam. Ya, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, di antara amalan yang disunnahkan di dalam sholat. Yang ketujuh ini ada banyak ya Bu ya. Kita baca satu persatu. Tamkinul jabhati, menekan dahi. Ya, menekan dahi artinya meletakkan dahi ketika sujud ini ya. Wal anfi, hidung. Wal yadaini, kedua telapak tangan, minal ardi, di atas tanah. Maksudnya di atas tempat sujud. Ya.
ma'a mujafatil yadaini anil jambaini. Untuk tangan tadi disertai dengan menjauhkannya dari tubuh kita. Jadi telapak tangan itu tidak telapak tangannya itu dekat dengan telinga atau kepala kita. Tetapi tangan kita mulai dari lengan sampai siku itu hendaknya dijauhkan. Dijauhkan dari apa? Dari tubuh kita, dari badan kita. Jadi membuka gitu ya, melebar. Kemudian wawad'ul kaffaini hadzwal mankibaini awil udhunain. Kedua telapak tangan tadi itu diletakkan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga. Jadi ada dua versi dan dua-duanya benar. Karena kadang Rasulullah seperti ini, kadang Rasulullah SAW seperti itu. Waraf'il mirfaqaini, dan mengangkat kedua siku. Jadi sikunya tidak diletakkan di mana? Tanah, lantai. Tidak ditempelkan ke lantai, tapi diangkat. Wa nasbul qadamaini, dan menegakkan kedua telapak kaki. Jadi telapak kakinya tidak ditidurkan, tidak dibentangkan, tapi ditegakkan. Ya. Warasul aqbaini, dan meluruskan tumit. Wastiqbalul qiblati bi asabi'il kaffaini wal qadamaini, dan untuk jari jemari baik telapak tangan maupun jari jemari kaki itu menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Baik. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Dalam keterangan yang nomor 7 ini, di sini dibawakan beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hadis Abu Humaid. Di dalamnya terdapat keterangan faida sajada wada'a yadayhi ghaira muftarisin wala qabidihima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, beliau mengangkat kedua tangannya, kedua sikunya, tidak merapatkannya ke tanah dan ke badan. Ini yang menunjukkan tangan itu diangkat, tidak diletakkan di tanah, di lantai, dan juga tidak dirapatkan ke badan, artinya agak direnggangkan ke kanan dan ke kiri, dan mengarahkan ujung jemari tangan dan kakinya ke arah kiblat. Nah, ini hadis yang pertama. Ya. Jadi tangannya itu tidak digenggam, kedua telapak tangannya itu tidak digenggam, kemudian dijauhkan dari bagian tubuhnya. Ini kalau nggak diperlihatkan sulit ya. Baik, kita baca dulu saja. Nanti insya Allah akan kita contohkan ya. Kemudian An Abdillah ibni Buhaina, hadis yang kedua. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza shalla anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Rasulullah SAW kalau salat itu merenggangkan antara kedua tangannya hingga nampak putihnya ketiak beliau. Waqal, kemudian Rasulullah bersabda, idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Apabila engkau sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu dan angkat kedua sikumu. Wa fi hadits Abi Humaid, dalam hadis Abu Humaid pula, kana idza sajada amkana anfahu wajibhatahu minal ard. Nabi SAW ketika sujud itu menekan hidung dan dahinya
di atas tanah. Wa nahayadaihi an jambaihi, lalu merenggangkan kedua tangannya dari perutnya. Wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan pundaknya. Terakhir, wa fi hadits Aisyah, dalam hadis Aisyah, fawajadtuhu, kata Aisyah, aku menjumpai beliau sajidan tatkala sujud, rasan aqibaihi, yaitu meluruskan tumitnya, menegakkan tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabihi al-qiblah, dan menghadapkan jari jemarinya seluruhnya ke arah kiblat. Baik. Ini semua hadis yang disampaikan oleh penulis yang menunjukkan tentang sunnahnya amalan-amalan yang tadi disebutkan pada nomor 7. Nah, sekarang kita praktekkan gitu ya. Gimana ini? Bentar. Yang nonton di rumah mohon maaf ya, saya hilang sebentar dulu. Tadi turunnya kan tangan dulu ya. Nah, begini. Nah, ketika sujud itu dari tempelkan di depan sini. Kalau dulu, ya. Kemudian tangan ini papan seperti ini, boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan apa? Ya. Nah, kemudian tangan ini apa namanya, sejajar dengan telinga kemudian cuma di sini diangkat dan dijauhkan. Bilang begini, bilang begini. Nah, bilang begini ya. Dan bukan begini. Nanti akan sedikit kita bahas ya. Jadi begini. Nah, makanya kalau dikatakan terlihat sisi beliau tangannya itu ya ini loh, agak buka. Jadi kalau posisi nggak terlalu berjamaah, ya semakin lebar semakin bagus. Jadi kalau jamaah kita lihat kondisi ya, yang mungkin jangan begini, ya. Yang mungkin jangan begini ya. Lihat aja. Nah, kemudian bagian kaki yang dimaksud dari jemari menghadap kiblat itu seperti ini. Ini kan ada kiblat ya. Kaki juga seperti ya. Ini ada kiblat. Bukan begini. Ya, kita kaki kaki juga ya. Ini menghadap kiblat. Oh, dan kedua tumit ditempelkan. Ada begini. Jadi selanjutnya ya, ada seperti ini. Bedanya kan? Oh belum ya. Ya. Nah, tapi nanti akan ketemu insya Allah. Kalau duduknya itu bisa begini. Kalian aja ya. Nanti dengan kita baca. Ini namanya iftirash. Ini bagian kaki yang kiri dihampirkan, diduduki pantat, kemudian bagian kanan seperti ini. Ini namanya duduk iftirash. Untuk duduk di antara dua sujud. Nah, terkadang beliau duduk qiyam seperti ini. Nah, ya. Nanti akan kita bahas insyaallah ada beberapa. Tapi ini tidak sering tidak terlalu sering dilakukan, jarang. Cuman seperti ini dibenarkan. Tapi ini ketika duduk di antara dua sujud saja. Ini nggak boleh, termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang. Yang benar ini tempat ini. Adapun duduk tahiyat akhir, kalau sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, maka duduk tawarruk seperti ini. Yang biasa dilakukan ya. Jadi apa namanya, kaki kiri tidak diduduki sama pantat, tapi ditaruh di bawah. Terus
karena mereka menjalankan mazhab Syafi'i. Misalnya lupa saat Nggak ada masalah karena ini bukan termasuk rukun ya, gerakan posisi seperti ini bukan termasuk rukun. Yang penting rukun itu tahiyat. Kalau jadi itu harus itu. Ya. Jadi seperti ini, teknis seperti ini itu tidak termasuk rukun. Sampai pun mungkin misalnya ada yang karena rukuknya gini gitu misalnya, ngawur gitu ya. Selama dia tahiyat, ya maka salatnya sah. Ya. Kecuali dia sengaja kamu tak ngawur lah, itu berarti niatnya sudah salah kan. Tapi kalau dia misalnya nggak sengaja atau mungkin karena kakinya sakit, nah ada masalah. Jadi bedakan antara gerakan dengan perincian perincian posisi gitu ya. Sujud juga demikian. Seandainya ada yang sujudnya gini gitu ya, itu sah meskipun tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Apa itu? Sujud ini seperti ini. Seperti ini. Sakit itu saya. Gimana? kadang ditumpuk ininya jari-jarinya Ini. ya Iya, ya sama nggak boleh. Maksudnya termasuk duduk yang dilarang. Tapi seandainya karena kondisi tertentu kemudian gini ya tetap sah sholatnya. Cuman tidak sesuai dengan sunnah. Pada gerakan ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Lagi? Baik, kita lanjutkan baca dulu ya. Baik, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketujuh. Kemudian ada faedah di sini. Ada faedah. Dikatakan oleh penulis, "Dhahaba fariqun minal ulama ila anna al-mar'ata tukhalifu ar-rajula fi hay'ati ar-ruku'i was-sujud." Sebagian kelompok para ulama berpendapat bahwa wanita itu berbeda dengan laki-laki di dalam gerakan rukuk dan sujud. Jadi memang benar ada sebagian ulama yang berpendapat ada perbedaan antara laki-laki dan wanita ketika sujud. Faqalu, mereka mengatakan, innaha tajma'u nafsaha wa la tujafi. Ya, kalau wanita itu maka mereka merapatkan tubuhnya, tidak merenggangkan. Ya, merapatkan itu gimana? Ya tadi yang saya contohkan, Bu. Jadi ketiaknya itu ditutup. Jadi sikunya didekatkan ke perut. Ya. Tidak dilebarkan, tidak direnggangkan. Wa tadhummu fakhidhaiha ghaira dzalika. Dan untuk paha itu juga rapatkan dan yang lainnya. Kenapa? Li'anna hadza astaru laha, alasan mereka ini lebih menutup diri wanita. Jadi alasan mereka sederhana. Kalau laki-laki terbuka itu enggak apa-apa. Dalam artian ya kan laki-laki. Tapi kalau wanita ini seakan-akan hal yang kurang pantas. Makanya semakin menutup semakin baik. Ini menurut penjelasan para ulama, sebagian para ulama. Ya. Jadi bagaimana? Saya contohkan sedikit lagi ya. Jadi menurut sebagian ulama, sujudnya wanita itu tangannya rapat gini, ya, dan pahanya itu juga dirapatkan. Nah, alasannya apa? Ini lebih menutup. Kalau laki-laki kan terbuka. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pendapat sebagian ulama seperti itu. Lakin akan tetapi
Ini menurut penulis ya. Jadi ini semacam koreksi atau sanggahan. Lakin akan tetapi lam yarid, tidak terdapat ayu dalilin, satu dalil pun marfu'in yang sampai ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahihus sanadi, yang sanadnya sahih, yuwaddihu ayya farqin, yang menjelaskan adanya perbedaan baina sifati sholatil mar'ati wa sifati sholatil rajul, yang menjelaskan perbedaan antara sifat sholatnya wanita dengan sifat sholatnya laki-laki. Ya, nah artinya apa yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kalau wanita sujudnya itu lebih nutup, ternyata tidak ada dalil yang sahih yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau tidak ada dalil yang sahih, adanya perbedaan cara sholat laki-laki dan wanita, maka kita kembali kepada keumuman sifat sholat Nabi, yaitu ya seperti itu untuk laki-laki, ya seperti itu juga untuk wanita. Ada nggak beda takbir laki-laki dan wanita? Tidak ada. Ada nggak beda bacaan sholat bagi laki-laki dan wanita? Tidak ada. Adakah beda peletakan tangan ya ketika sedekap antara laki-laki dan wanita? Tidak ada. Loh, emang ada yang berbeda? Ada. Kalau ada dalilnya ya kita bedakan. Contoh, laki-laki kalau mengoreksi bacaan imam yang salah mengucapkan apa? Subhanallah. Wanita beda dengan bertepuk tangan. Nah, ini menunjukkan kalau memang ada perbedaan, ya kita bedakan karena ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada perbedaan, ya tidak perlu kita bedakan. Jelas ya? Jadi kita lihat di dalam praktek sholat apa saja yang berbeda dengan laki-laki, antara laki-laki dan wanita, ya kita bedakan berdasarkan dalil yang sahih. Adapun kalau tidak ada perbedaan dari dasar hadis yang sahih, maka kita samakan. Nah, jadi tidak ada dalil yang sahih tentang hal itu. Wa kadzalika, demikian pula, lam naqif ala syai'in thabitin sahihin an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Kami juga tidak menjumpai adanya sesuatu yang sahih, riwayat yang sahih dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis enggak ada, asar sahabat juga tidak ada. Kalau seandainya ada di antara penjelasan sahabat yang membedakan, mungkin ini lebih bisa diterima. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dari Nabi tidak ada dalil yang sahih, dari sahabat juga tidak ada. Nah, wa ala dzalik, oleh karenanya, faman tamassaka bil asli, barang siapa yang berpegang teguh dengan dasar, dengan hukum asal, laki-laki dan wanita itu sama gerakan sholatnya, wasawa baina sholati rajul wal mar'ati fi jami'il hayat, di seluruh gerakan, li umumi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Shallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian, laki-laki, wanita, bapak-bapak, anak-anak, ya, dewasa, remaja, kalian semua salatlah kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini. Jadi beliau memerintahkan semua, ya, kita, mencakup laki-laki, wanita, dewasa, anak-anak, dan seterusnya. Maka siapa yang mengikuti pendapat ini, tidak ada beda gerakan laki-laki dan wanita, khususnya sujud tadi, fara'yuhu asad wa aqwa, maka pendapat ini lebih benar dan lebih kuat. Wa khususan idza kanatil mar'atu tusalli munfaridatan,
terlebih khusus apabila wanita ini sholat sendirian. Apa yang dikhawatirkan dari membuka lengan tadi? Ya, sholat sendirian tidak ada yang melihat, bebas. Maka silakan samakan gerakan wanita dengan laki-laki. Namun di sini beliau memberikan keringanan dan pemakluman. Waman ro'a, adapun siapa yang memandang, berpendapat anal mar'ata tufariqur rajula, bahwa wanita itu beda dengan laki-laki fi hadhil ayat, dalam gerakan sujud ini, wa annaha ma'muratun bikulli ma huwa astarulaha, dan alasannya karena wanita itu diperintahkan untuk menutup diri sebisa mungkin. Ya, jadi kalau dengan merapatkan apa tadi? Merapatkan siku ke perut kan lebih nutup ya Bu ya. Merapatkan paha lebih nutup. Ya. Alasannya ini falahu wajhuhu, maka silahkan kalau ada yang berpendapat demikian. Silahkan ya. Wabihi, di antaranya pula qala adadun kabirun minas salafis shalih wallahu alam. Ini juga pegang oleh sebagian para ulama salafus shalih. Jadi dari kalangan salafus shalih banyak juga yang berpendapat demikian. Tapi ingat, salafus shalih selain para sahabat. Karena dalil dari hadis Rasulullah tidak ada, dalil dari ucapan sahabat juga tidak ada. Mungkin setelah mereka ya baru ada pendapat seperti itu. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab. Nah, kesimpulannya Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mengikuti dalil yang ada, wallahu a'lam, tidak ada perbedaan gerakan sholat khususnya sujud antara laki-laki dan wanita. Namun bagi yang merasa kalau saya seperti ini lebih seret misalnya karena lebih menutup tubuh saya, maka silahkan saja karena memang ada pendapat ulama seperti itu. Namun di sini penulis menyebutkan kalau sholat sendirian apa yang ditakutkan, ya. Kalau sholat di rumah apa yang dikhawatirkan, tidak ada yang melihat, maka lebih baik disamakan gerakannya dengan laki-laki. Jadi persis seperti yang tadi saya contohkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini tentang sujud. Ada yang tanyakan tentang sujud? Ibu ingat nggak kenapa kok dulu sholatnya disuruh merapat seperti itu? Ada nggak hadisnya? Saya rasa nggak ada. Karena dulu kita ketika belajar sholat itu ya pokoknya manut gitu ya. Iya. Pokoknya seperti ini. Ya ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah ini yang ke-8 berikutnya, iftirasul rijlir yusra wa nasbul yumna fil jilsati baina sajdatain. Ini tadi saya contohkan Bu ya. Jadi duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash tatkala duduk di antara dua sujud. Jadi kaki yang kiri itu dihamparkan, ditidurkan, lalu diduduki oleh pantat, dan kaki yang kanan ditegakkan. Wa an Aisyah qalat, dari Aisyah beliau berkata, wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau duduk itu ya menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Nah, kemudian wa yajuzu kadzalik, dan juga diperbolehkan baina sajdataini, tatkala duduk di antara dua sujud, antan sibi qadamaiki wa taqudi alal aqibaini ahyanan, yaitu Anda menegakkan kedua telapak kaki, keduanya ditegakkan, lalu diduduki tumitnya yang tinggi tadi itu loh Bu. Ya. Dan ini dinamakan dengan duduk iqa. Hadisnya hadis dari Taus bin Kaisan, dia berkata,
Qulna li Ibnu Abbas, salah seorang tabi'in ya. Saya berkata kepada Ibnu Abbas fil iqa'i 'alal qadamaini, yaitu menduduki tumit ketika duduk di antara dua sujud. Duduk iqa' namanya. Kata Ibnu Abbas, sunnah. Iqa'. Nah, ini kalau tulisan Indonesia itu ya I Q kemudian tanda petik atas A. Iqa'. Kalau bahasa Arabnya alif, qaf, ain, alif, hamzah. Ya, alif, qaf, ain, alif lagi, hamzah. Iqa'. Nah, kata Ibnu Abbas duduk seperti itu sunnah. Faqulna lahu, kami berkata kepada beliau, inna lanarahu jafa'an birrajul. Sesungguhnya kami melihat duduk seperti itu tidak pantas bagi laki-laki. Ya, kayak enggak sopan gitu ya. Faqala Ibnu Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnah nabimu sendiri. Artinya Nabi SAW pernah duduk seperti itu. Ya, tapi ingat ini kadang-kadang. Jadi duduk di antara dua sujud ada dua ya Bu ya. Duduk iftirash, dan ini yang paling sering, dan yang kedua duduk iqa', ini sesekali. Baik, itu yang ke-8. Yang ke-9, italatul jalsati baina sajdataini. Di antara sunnah perbuatan adalah memanjangkan duduk di antara dua sujud. Artinya durasinya agak lama. Waqad kana hadha hadjun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ini di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Anasin qala, dari Anas bin Malik ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'udu baina as-sajdataini hatta naqul qad awhama. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah tatkala duduk di antara dua sujud, karena saking lamanya kita sampai mengira beliau telah lupa. Artinya apa? Kalau nggak sujud-sujud ya, jangan-jangan beliau ini lupa. Karena saking apa? Lamanya. Duduk apa ini Bu? Duduk di antara sujud loh ya. Bukan duduk tahiyat. Kalau duduk tahiyat memang lama, karena kita baca tahiyat. Dan juga setelah itu kita disunahkan untuk berdoa, kan begitu? Ya. Jadi lama itu hal yang wajar kalau tahiyat. Lah ini duduk di antara dua sujud. Yang bacaannya paling ringkas, Rabbil firli. Udah. Habis itu kita sujud lagi. Lah ini kok lama banget. Jangan-jangan beliau ini lupa kalau sedang sholat, atau mungkin ngelamun. Ya, tapi ternyata apa? Ya memang lama, karena setelah itu beliau juga sujud, cuman lama sekali. Nah, dikatakan di sini wahadi sunnatu, dan sunnah semacam ini tarakahan nasu min ba'di inqiradi asri sahabat, telah ditinggalkan oleh manusia setelah zaman sahabat. Jadi setelah zaman sahabat, amalan seperti ini sudah tidak diamalkan lagi. Walihada qala Tsabitun, oleh karenanya Tsabit berkata, wa kana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pernah melakukan sesuatu yang aku tidak pernah melihat kalian melakukannya. Jadi Tsabit mengatakan, kalian wahai para tabi'in gak pernah lo ngamalkan seperti yang dilakukan Anas ini. Apa itu? Yamkuthu baina sajdataini, yaitu beliau berdiam diri, maksudnya duduk berdiam diri saat kala duduk di antara dua sujud, hatta naqul,
hingga kami mengira qad nasiya, jangan-jangan beliau lupa, qad auhama, jangan-jangan beliau yaitu ngelamun ya, bahasa gampangnya jangan-jangan beliau itu melamun ya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada nggak yang melakukan ini di zaman sekarang? Jadi duduk di atas duduknya lama banget, mungkin nggak ada ya. Oh, lama sedikit aja sudah digerebengi gitu ya, apalagi lama banget. Nah ini, tapi memang hal seperti ini diakui oleh seorang tabi'in tadi tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Jadi sunnah semacam ini yang pernah melakukan selain Rasulullah SAW itu hanya para sahabat. Ya. Lah gimana kita mau mengamalkan? Boleh, silakan amalkan kalau sholat sendiri. Ya, tapi kalau sholat berjamaah, wallahu a'lam bishawab, lebih baik jangan. Ya, lebih baik jangan. Dan jujur saja ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara sunnah-sunnah Nabi SAW yang kita tinggalkan di dalam sholat. Di antaranya apa? Selain duduk yang lama ini, juga apa? Membaca surat yang panjang ketika sholat duhur ataupun asar. Kalau baca surat panjang maghrib, isya, subuh itu masih bisa diterima, Bu, karena ada suaranya dan bisa dinikmati, kan begitu ya. Meskipun ya kalau terlalu lama maghrib apalagi ya mungkin banyak yang agak gerundel kan gitu. Tapi kalau surat zuhur dan asar, nah ini lama, ini hal yang mungkin sulit diterima. Ibu-ibu kalau baca surat ya, maghrib misalnya, baca at-duha ya, itu wajar nggak? Wajar nggak? Surat at-duha sangat wajar kan? Coba dibaca saat zuhur, apalagi pas mengimami sholat jamaah. Misalnya ibu-ibu bareng-bareng sholat jamaah zuhur, coba imamnya baca at-duha, rasanya suwi, Bu. Makmumnya itu loh ya. Atau ibu-ibu cobalah jadi makmum, misalnya ke suaminya pas sholat, Pak nanti zuhur rakaat pertama coba baca surat at-duha, imamnya. Nah kalau ibu-ibu baca yang standar saja, kerasa suwi, Bu ya. Padahal Rasulullah SAW pernah suatu ketika tatkala sholat duhur itu masih tetap dalam kondisi berdiri di rakaat pertama, saat ada seorang sahabat yang ketika mendengar iqomah itu masih masih mengurusi keperluannya ke pemakaman Baqi ya, pemakaman yang ada di dekat Masjid Rasul SAW, tapi nggak dekat banget tuh, itu 100 meter lebih ada itu jaraknya. Lalu kembali lagi ke masjid dan beliau masih tetap berdiri. Anggaplah paling cepat 5 menit jalan dari Masjid Rasulullah ke Baqi, balik lagi itu pun sudah ngebut itu. Mungkin ada 10 menit. Nah itu Rasulullah masih apa? Berdiri di rakaat pertama, belum rukuk. Bayangkan ya. Mungkin yang dibaca ya beberapa lembar lah, lembar itu ya, bukan Al-Baqarah loh. Kalau Al-Baqarah apalagi tambah lama. Nah ini menunjukkan banyak ternyata, Bu, amalan-amalan yang kita nggak mampu melakukannya.
tidak mampu melakukannya melihat kondisi sekarang ini. Nah, salah satunya duduk di antara dua sujud dengan durasi yang panjang. Ya, ini sholat-sholat yang normal ya Bu ya. Tapi kalau sholat malam dalam kondisi tertentu, mungkinlah kita pernah bisa mengamalkan. Ya, seperti sholat malam tatkala di 10 malam terakhir bulan Ramadan, memang diniati sholatnya panjang, ya kan? Diniati sholatnya lama, rukuknya lama, berdiri iktidalnya lama, sujudnya lama, duduknya lama. Ini hal yang wajar. Karena memang dalam momen tertentu kita sudah mempersiapkan diri. Tapi sehari-hari duduk selama itu hal yang tidak wajar. Makanya sampai para sahabat merasa jangan-jangan Rasulullah apa? Lupa. Ini menunjukkan bukan di waktu sholat malam. Nah seperti itu. Baik. Kemudian yang ke-10, sunnah berikutnya adalah al-julusu ba'da sujudi qabla al-qiyami li rak'ati tsaniyah aw ar-rabi'ah. Duduk setelah sujud sebelum bangkit ke rakaat. Duduk setelah sujud sebelum bangkit pada rakaat kedua atau keempat. Keempat ya ini di dalam. Tidak ada ya di sini ya. Di terjemahan tidak ada duduk menuju rakaat kedua atau keempat. Oh iya, sahih benar. 6. Jadi dari rakaat pertama ke rakaat kedua, dari rakaat ketiga ke rakaat keempat. Duduk sejenak setelah sujud yang disebut dengan jalsatul istirahah, duduk istirahat. Fayusannu laki ba'dal faraghi minas sujudi tsani min rak'atil ula was-tsalitsah an tajlisi jalsatan khafifatan qabla qiyamiki ila rak'ati tsaniyah war rabi'ah. Disunahkan bagi Anda wahai wanita muslimah setelah sujud yang kedua. Sujud kan ada dua. Sujud dari iktidal, kemudian duduk, kemudian sujud yang kedua. Nah, setelah sujud yang kedua itu Anda hendak bangkit, ya, Anda hendak bangkit, maka disunahkan untuk duduk yang ringan sebelum bangkit menuju rakaat kedua atau keempat. Li hadis Malik bin Al-Huwairis, berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairis, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwasanya beliau pernah melihat Nabi salat. Fa idza kana fi witrin min salatihi, dan ketika beliau berada pada rakaat yang ganjil. Rakaat ganjil itu berarti 1 atau 3. Lam yanhad, beliau tidak bangkit hatta yastawi qa'idan, sampai beliau duduk dengan lurus. Ini bisa digambarkan enggak, Bu? Contohkan ya. Jadi ini habis sujud yang kedua, mau bangkit ke rakaat berikutnya. Kalau tahiyat ya duduk kan, nah nggak ada masalah, langsung bangkit setelah itu. Nah ini mau ke rakaat kedua, Allahu Akbar, duduk dulu sejenak, baru berdiri. Gimana? Ya seperti duduk biasa tuh. Oh, Allahu Akbar gini. Gak ada masalah sih, karena ini duduknya duduk ringan. Ya, ini saya karena kebiasaan begini, jadi begini dan enak juga. Dari sini mau gimana duduknya? Bebas Bu. Cuman saya kok enak gini. Dari gini berdiri lagi enak. Itu loh. Kalau dari sini berdiri enak. Coba ada kalau begini ya biasa. Allahu Akbar. Nah, di mana duduknya? Ini boleh juga. Boleh juga duduk ikat tadi ya. Boleh. Ini duduk sejenak. Ya, tapi kalau
yang lain gini. Gak apa-apa, tapi kan berarti bangkitnya itu loh. Gimana rasanya? Ya yang jelas boleh ya, karena ini bukan duduk di antara dua sujud. Ini duduk istirahat. Dan jadi poinnya itu momen untuk bangkit itu gak langsung gini loh. Allahu Akbar. Gak langsung gini loh. Ya, kalau langsung itu Allahu Akbar ini langsung boleh juga. Cuman disunahkan itu ada duduknya. Allahu Akbar. Tegak dulu. Ya sebentar saja. Kalau lama nanti lupa dong ya. Begini loh Bu ya. Kalau lama seperti ini Allahu Akbar. Ini lama, ini duduk beneran. Tapi kalau cuma sekedar menegakkan Allahu Akbar. Nah. Tidak ada. Oh tidak ada. Jelas ya? Lafaz Allahu Akbarnya itu tidak harus pas berdiri atau tidak harus pas duduk, semuanya boleh. Jadi itu fleksibel untuk lafaz Allahu Akbar. Baik. Jadi itu namanya duduk apa Bu? Duduk istirahat. Ingat ya, ringan. Ya, sekedar menegakkan punggung sejenak langsung berdiri lagi. Baik, itu yang ke-10. Yang ke-11, al-i'timadu 'ala al-ardi bil yadaini inda an-nuhud ila ar-rak'ati tsaniyah war-rabi'ah. Bertumpu dengan tangan di atas lantai tanah ketika bangkit menuju rakaat kedua atau keempat. Liqauli Malik bin al-Huwairis, berdasarkan hadis Malik bin al-Huwairis, ia berkata, ala uhadditsukum min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah ku beritahu kepada kalian bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza rafa'a ra'sahu, tatkala beliau bangkit menegakkan kepalanya, minas sajdati tsaniyah, dari sujud yang kedua, jalasa wa'tamada 'alal ardi tsumma qam. Beliau duduk sejenak, kemudian beliau yaitu menjadikan tangannya bertumpu di atas tanah, kemudian baru bangkit. Baik, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini kita jawab lagi ya. Bertumpu itu maksudnya tangan itu di atas tanah sempat begini. Ya. Nah, sempat begini. Ada banyak versi, tapi yang penting itu bertumpunya, yang penting ada bertumpunya. Kalau nggak bertumpu gini ya, dari sujud Allahu Akbar. Oh, bukan nggak boleh, nggak sesuai dengan sunnah. Maksudnya tidak mengamalkan sunnah, gitu loh. Boleh, karena nggak ada, ini bukan rukun Bu ya. Yang penting dia sujud kemudian berdiri, ya. Ini kalau tidak bertumpu contoh seperti ini. Allahu Akbar. Enak gini ya, nolong angkat gini ya. Nah, jadi bertumpu ya. Allahu Akbar. Ya. Nah, adapun tentang bertumpunya bagaimana, banyak versi. Yang jelas ini bertumpu. Kalau yang begini bagaimana? Itu memang ada salah satu riwayat yang menyebutkan Nabi ketika bangkit dari sujud itu beliau seperti menumbuk adonan. Nah, jadi seperti ini. Tapi tidak harus juga. Artinya kalau kita gini, ya tidak apa-apa. Nah, ini namanya bertumpu. Jelas ya? Baik. Itu yang ke-11. Yang ke-12,
Al-iftirasu fil julusi litasyahudil awal wat tawarruki fit tasyahudil akhir. Duduk iftiras ketika tasyahud awal dan duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Al-iftirashu huwa, iftiras itu adalah antan sibiri jalakil yumna wa taftarisil yusra fatajlisi alaiha. Ya, engkau menegakkan kaki kanan dan engkau menghamparkan kaki kiri lalu diduduki. Yaitu iftiras. Sedangkan wa tawarruk huwa antan sibil yumna, engkau menegakkan kaki kanan, wa taqidil yusra, dan engkau menduduki kaki kiri, wa taj'ali maq'idataki 'alal ard, dan engkau jadikan pantat itu di atas tanah, jadi enggak diduduki kakinya. Fa fi hadits Abi Humaid, dalam hadis Abu Humaid, fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa 'ala rijlihil yusra wa nasbil yumna wa nasabal yumna. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di 2 rakaat, beliau duduk menduduki kaki yang kiri dan menegakkan yang kanan, duduk iftirash. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, dan ketika beliau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Ya, beliau duduk tawar. Baik. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini secara kaidah seperti ini ya. Di rakaat kedua tasyahud awal beliau duduk iftirash. Jadi iftirash ini dilakukan pada duduk di antara 2 sujud dan duduk tahiyat awal. Ya. Jadi iftirash itu dilakukan saat duduk di antara 2 sujud dan juga duduk tahiyat awal. Adapun duduk tawarruk itu hanya di tahiyat akhir. Hanya di tahiyat akhir. Dan tadi duduk apa? Iq'a itu hanya di mana? Duduk di antara 2 sujud. Kalau tahiyat awal enggak boleh iq'a. Duduk tahiyat awal tidak boleh iq'a, tidak ada sunnahnya. Ya. Kalau tahiyat awal itu iftirash. Nah, hanya saja masalahnya kalau sholatnya itu 2 rakaat, sholat subuh misalnya, tahiyat akhirnya iftirash atau tawarruk. Ini yang tadi saya isyaratkan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita baca dulu. Faidah. Idza kanatis sholatu rak'ataini faqat, kalau sholatnya 2 rakaat saja, bimakna anna fiha tasyahudan wahidan, tasyahudnya hanya sekali, langsung tasyahud apa? Akhir. Fasunnatu fihil iftirash, menurut sunnah duduknya iftirash. Ingat, ini pendapat penulis. Ya. Li hadits Aisyah, meskipun beliau bawakan hadisnya berdasarkan hadis Aisyah fi sifati sholatin Nabi, di dalam sifat salat Nabi, wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyah, beliau itu di setiap 2 rakaat duduk tahiyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna, dan beliau duduknya iftirash. Perhatikan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pendapat ini itu memakai kaidah, pokoknya di setiap 2 rakaat duduknya apa? Iftirash. Pokoknya di setiap 2 rakaat duduk iftirash. Kok bisa demikian? Rasulullah SAW setiap 2 rakaat duduknya iftirash. Artinya apa? Mau itu tahiyat awal, mau itu langsung tahiyat akhir, pokoknya 2 rakaat iftirash titik. Nah, ini kaidah mereka. Jelas ya? Nah, sedangkan para ulama yang tadi saya katakan mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i,
itu menggunakan kaidah pokoknya rokaat terakhir tawarruk. Ya, pokoknya rokaat terakhir tawarruk. Dalilnya mana? Ya dalil yang tadi. Beliau kalau duduk di 2 rakaat duduknya iftiras, dan beliau kalau duduk di rakaat terakhir duduknya tawarruk. Jadi dalilnya satu, cuman cara memahaminya berbeda. Nah, maka para ulama mazhab Syafi'iyah ketika membahas hadis Rasulullah SAW itu setiap 2 rakaat duduknya iftiras, maksudnya itu kalau apa? Kalau sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya 2 rakaat, bagian akhirnya yang paling penting. Setiap rakaat terakhir duduknya tawarruk. Nah, kira-kira mana yang buat Bu? Buat semua. Tinggal kita titik beratkan yang mana. Kita ikuti setiap rakaat terakhirnya atau setiap 2 rakaatnya. Gak akan ketemu Bu. Gak akan ketemu karena masing-masing kuat ini ya. Loh ini Rasulullah setiap 2 rakaat duduknya iftiras. Loh ini Rasulullah rakaat terakhir duduknya tawarruk. Sholat subuh rakaat terakhirnya kapan? Kedua. Nah, kan nggak akan ketemu. Ya. Atau bagaimana kita? Ya monggo saja mengikuti pendapat yang dirasa lebih mantap. Sesekali begini, sekali begitu nggak apa? Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi ini bukan masalah yang besar. Harus sakot tidak. Karena ini semua sekali lagi berdasarkan dalil, tetapi para ulama kita yang berbeda di dalam memahaminya. Jadi ini hal yang lumrah Bu ya. Yang jelas kita jangan merasa aneh kalau ada kawan kita yang beda dengan kita. Loh, kamu duduk tahiyat akhirnya sholat subuh kok seperti itu? Nah, kok tawarruk? Kan Rasulullah setiap 2 rakaat duduknya iftiras. Ya, jangan kita tegur seperti itu karena mungkin dia akan balas, loh Rasulullah kan setiap rakaat terakhir duduk tawarruk. Loh tapi kan ya nggak akan ketemu akhirnya. Jadi sudah saling menerima saja. Baik. Yang terakhir, sunnah fi'liyah yang terakhir, yang ke-13. Al-isyaratu bis-sababati fit tasyahhudi min awwalihi ila akhirid du'ai war-ramyi bil basari ilaiha. Memberi isyarat dengan telunjuk ketika tasyahud yang dimulai dari awal hingga akhir doa dan mengarahkan pandangan kepadanya. Tasyahud awal maupun akhir. Mulai dari awal hingga akhir doa. Artinya apa? Mulai dari awal bacaan. Mulai at-tahiyatu lillah. Itu sudah mengisyaratkan jari telunjuk. Dan pandangan kita mengarah kepadanya. Karena telunjuk betul. Ya, dan ini pengecualian Bu ya. Karena selama sholat di dalam suatu hadis disebutkan kalau Rasulullah SAW tidak pernah melepaskan pandangan melewati tempat sujud. Jadi ketika berdiri ya lihat tempat sujud, ketika duduk ya lihat tempat sujud, ketika i'tidal, ketika ruku ya lihat tempat sujud, kecuali satu. Ketika tasyahud. Ketika tasyahud pandangannya itu diarahkan ke jari telunjuk. Ya. Baik. Di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi shalah, tatkala beliau duduk salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya,
Wa rafa'a isba'ahul yumna allati talil ibham. Lalu beliau mengangkat jari telunjuk yang kanan. Fada'a biha. Beliau membaca doa dengannya. Wa rama bi basarihi ilaiha. Dan beliau melepaskan pandangan ke arahnya. Wa yadahu yusra ala rukbatayhi. Dan tangan kiri itu ada di atas lutut kiri. Basitoha alaiha, dibentangkan. Bentangan itu diginikan ya, biasa, bukan digegem ya, dipegang ya. Dan ini perhatikan sekalian rahimani wa rahimakumullah, lutut ya. Jadi yang di atas lutut ya, di atas lutut. Karena ada sebagian orang yang meletakkan tangan itu di atas paha. Boleh enggak? Boleh. Tapi di atas lutut juga enggak apa-apa. Di atas lutut juga tidak mengapa. Jadi seperti ini. Ya. Nah, lutut. Ini. Sebagian orang nggak tahu ini dari mana. Jangan lebih di ini. Lebih di sini. Jadi harus gini. Ya, silahkan. Tapi ada dalil yang begini di atas lutut. Jadi ini nggak boleh lebih. Ada siapa nggak boleh lebih? Kalau anda ingin begini ya silakan. Tapi yang begini juga ada dalilnya. Paham ya? Jadi mau begini, tidak ada masalah. Kalau tentang goyang kan ada yang Itu ada dalil yang lain. Tapi sini nggak ada ya? Iya. Ya, jadi intinya meletakkan telunjuk, mengangkat jari telunjuk yang kanan dan tangan yang kiri di atas lutut itu sunnah, ya, tidak dilarang. Faidah. La tajuzul isyaratu bi ghairi sababatil yumna. Tidak boleh berisyarat selain dengan jari telunjuk yang kanan. Jadi isyaratnya kelingking gitu. Nah, nggak boleh. Atau jempol. Nah, ini apa istilahnya ya, mempermainkan sholat ya. Bahaya ini, nggak boleh. Harus telunjuk. Fa'an Sa'ad bin Waqqas, dari Sa'ad bin Waqqas bin Abi Waqqas, annahu qala, ia berkata, marra alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati saya, wa ana ad'u bi isba'ayya, dan aku berdoa berisyarat dengan menggunakan dua jariku. Mungkin gini Bu ya. Mungkin gini. Ya. Jadi rasanya begini. Faqala, maka Rasul berkata, ahid ya. Satu saja. Wa asyara bis sababah, dan beliau mengisyaratkan dengan apa? Telunjuknya. Ya. Jadi dengan telunjuk satu saja. Wa idza kanat as-sababul yumna maqtu'atan, namun apabila tangan kanannya, jari telunjuk kanannya terputus, farrajihu, maka yang rajih annal isyarata tasqut, bahwasanya berisyarat itu gugur baginya. Wala tusyra'u bil isyarati bi ghairiha, dan tidak perlu berisyarat dengan yang lain. Jadi kalau telunjuknya terpotong, diam saja ya sudah, tidak perlu. Nah ini bahaya. Makanya tahu sendiri ya Pak ya. Kalau dua begini, ini tadi siapa namanya, Sa'ad bin Abi Waqqas, begini ya, disuruh satu saja pakai telunjuk, akhirnya begini. Nah kalau telunjuk terpotong, ya sudah begini saja, nggak usah berisyarat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun menggerak-gerakkan, ini ada dalam hadis yang lain yang tidak dibawakan oleh penulis. Mungkin beliau tidak menguatkan hadis ini ya. Karena memang jujur saja Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis yuharrikuha ya, kalau nggak salah itu hadisnya Wa'il bin Hujr. Nabi SAW ketika duduk tahiyat ya, kana yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkan telunjuknya.
Nah, sebagian ulama ada yang berpendapat hadisnya lemah, jadi tidak mengamalkannya. Namun Allah a'lam bishawab, menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, hadis mengisyaratkan telunjuk dan menggerak-gerakkannya itu sahih. Ya, itu sahih. Jadi meskipun tidak ada dalam kitab kita, ya hadisnya apa? Ada di dalam kitab yang lain dan insya Allah itu sahih. Jadi boleh kita berisyarat saja tanpa menggerakkan dan boleh kita menggerakkan. Jadi ini juga perkara yang fleksibel ya. Yang mau diam ya silakan, yang mau menggerakkan juga silakan. Masing-masing ada dalil yang sahih. Wallahu taala alam bissawab. Baik ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan karena pembahasan berikutnya itu bab yang baru. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Sampai sini barangkali ada yang ditanyakan, monggo silakan. Iya. Waktu mengangkat ya. Waktu mengangkat telunjuk pada saat tasyahud, ya. Alasannya asyhadu alla ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab ini setahu saya tidak ada keterangannya secara sahih ya. Jadi itu mungkin hanya sekedar logika. Ya. Jadi kayaknya momennya pas nih, pas kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan begitu. Seakan-akan pas, tapi ini tidak ada dalilnya. Nah, kalau tidak ada dalilnya, maka kita kembalikan kepada hukum asal tadi. Nah, apalagi perhatikan di sini ya. Nomor yang 13 tadi hadis Ibnu Umar. Tadi beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat, beliau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan mengangkat jari setelah ibu jari, artinya jari telunjuk kanan, lalu berdoa dengannya. Nah ini, mengangkat jari telunjuk kanan lalu berdoa dengannya. Bahkan di sini apa? Berdoa. Yang dimaksud berdoa yang membaca zikir at-tahiyatulillah. Ya, bukan apa? Dan beliau bertasyahud dengannya. Beliau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi justru beliau berdoa. Jadi tatkala mengangkat telunjuknya beliau berdoa, bukan bertasyahud dalam artian mengucapkan syahadat. Jadi kalau mau memahami doa ya harusnya tasyahudnya apa? Mengangkat telunjuknya pas doa. Setelah asyhadu alla ilaha illallah. Tapi yang benar doa yang dimaksud itu ketika kita membaca awal zikir duduk tasyahud at-tahiyatulillah. Langsung diangkat, langsung baca at-tahiyatulillah. Berbarengan juga tidak mengapa. Yang jelas jangan diakhirkan ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustadz, bila sholat ada yang terlupa was-was apakah diulang? Tergantung apa yang terlupa. Kalau yang terlupa itu hanya gerakan yang sunnah atau hanya bacaan yang sunnah, maka tidak perlu diulang. Contoh, habis Al-Fatihah rakaat pertama langsung ruku, berarti lupa baca surah. Gimana? Balik berdiri? Tidak perlu, karena membaca surat itu sunnah. Tapi kalau yang lupa Al-Fatihah, apakah harus diulang? Gimana cara ngulangnya? Balik. Tidak Bu, selesaikan rukuk, sujud, bangkit ke rakaat kedua, dan rakaat pertama tadi digugurkan.
Jadi jangan balik dari rukuk ke berdiri, keliru. Ya. Tapi ini aneh Bu, masa nggak baca Al-Fatihah? Ya misalnya Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai selesai. Allahu Akbar. Loh, belum baca Al-Fatihah. Ya sudah, sami Allahu liman hamidah. Sujud berdiri, bangkit Allahu Akbar. Ini dianggap rakaat yang tadi. Apa itu? Oh nanti sujud sahwi. Ya, karena dia lupa baca Al-Fatihah dan ada tambahan 1 rakaat, kan gitu kan? Ya, jadi rakaat pertama itu ibaratnya tambahan yang tidak perlu. Sujud sahwinya setelah salam. Karena seperti ini, ya kesalahan yang seperti ini ada nambahi gerakan, itu sujud sahwinya setelah salam. Bacaannya tidak ada bacaan khusus. Ada yang mengatakan tidak ada bacaan, ada yang mengatakan baca seperti biasa sujud subhanallah rabbiyal a'la. Duduknya duduk biasa saja, robbifirli, duduk lagi, sujud lagi, terus baru betul. Duduk istirahat dong. Karena kan iya menjadi rakaat pertama. Jadi rakaat yang tadi pertama itu dulu kan. Nah, rakaat kedua ini jadi rakaat pertama. Rakaat kedua. Betul. Karena satu betul tadi. Iya. Iya, betul. Memang gitu. Memang seperti itu. Sujud sapi kan? Iya. Iya. Jadi yang gugur tadi tetap diakhiri sujud sahwi. Karena sahwi ya. Ini kan tahiyat akhir. Ya. Di sini kalau ini nggak ada beda, nggak ada masalah kan? Akhir. Ya. Nah, ketika kesalahannya seperti tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apabila sujud sahwinya setelah salam. Ada lagi sujud sahwinya sebelum salam. Ya, tahiyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kapan ini, kapan itu? Silakan ya. Nanti balik. Nanti ada balik. Tapi sementara kasusnya apa dulu? Itu aja. Makanya kalau lupanya seperti tadi, ada tambahan rakaat, ya, sujud sahwinya setelah salam. Bahkan sebenarnya sederhana Bu ya. Sujud sahwi sebelum salam itu hanya satu keadaan. Kalau lupa nggak tahiyat itu saja. Jadi rakaat kedua ya. Allahu Akbar. Loh, belum tahiyat. Gak usah duduk. Terus. Enggak, ini dalam hati kan gitu. Belum tahiyat. Jangan duduk. Langsung selesaikan rakaat itu dan juga nggak usah tahiyat karena itu rakaat ketiga naik ke 4. Jadi tambah salah kalau belum tahiyat. Wes berarti rakaat kedua tadi gugur lah. Karena rakaat ketiga tak ganti tahiyat tambah salah. Tahiyat awal itu kalau lupa tinggalkan. Nanti diganti sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Jadi gampangnya satu keadaan saja sujud sahwi sebelum salam ketika lupa tahiyat awal. Yang lainnya rata-rata setelah salam. Lupa rakaat setelah salam.
Ini rakaat pertama kedua ya. Iya, salah. Kalau lupa biasanya kan ditambah Iya. supaya mengakhirkan. Iya. Iya, jadinya setelah salam. Oh. Biar mantep ini kedua apa ketiga, terus dianggap Iya. yang paling kurang aja dua. Nah, berarti kalau ada kelebihan ya nanti jadinya setelah salam. Pokoknya gampangnya sementara itu. Kalau lupa tasyahud, tahiyatnya sesudahnya sebelum salam. Ya, jadi kalau yang lupa tadi Al-Fatihah berarti rakaat pertama digugurkan. Kalau lupa rakaat maka dianggap rakaat yang paling sedikit. Kalau yang lupa itu apa lagi nih? Lupa sujud. Rakaat itu digugurkan. Soal sujud gimana? Ya, jadi ini habis baca sholat ya. Allahu Akbar, ruku, sami Allahu hamidah. Allahu Akbar, sujud, langsung berdiri. Allahu Akbar. Sudah posisi gini, loh tadi belum sujud, gugurkan. Jangan sujud, gugurkan rakaat itu. Jadi kasusnya sama seperti lupa apa? Al-Fatihah. Baik. Nah, kalau lupa enggak tahiyat awal, gimana tadi? Teruskan sujud sahwi sebelum salam. Bila sholat keadaan capek dan sempat tertidur sebentar saat doa. Tidur sebentar ini gimana? Kalau hanya seliutan gitu ya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sudah sampai nyenyak, maka sholatnya batal. Kalau tidurnya nyenyak, sholatnya batal. Apalagi sampai yang lain salam kita masih sujud. Nah itu berarti nyenyak gitu ya. Ya mimpi, bahkan udah ngiler mungkin. Sholatnya batal, harus ngulang dari awal. Tuh kok bisa? Karena tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Berarti tadi sholat sama seperti tanpa wudu, nggak sah. Ketika tasyahud awal dan akhir mata tidak tertuju ke telunjuk selama ini, apakah sah? Sholatnya tetap sah. Jadi mata kita terpejam ketika sholatnya tetap sah meskipun tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Bila doa iftitah selama ini baca kabiro dan sekarang baru hafal Allahumma ba'id baini, bagaimana sholat saya selama ini? Iftitah itu wajib atau sunnah? Setahu saya sunnah. Jadi jangankan baca yang lain, meninggalkan saja tidak mengapa. Ya. Jadi sholatnya selama ini sah, jangan khawatir. Yang terakhir doa saat sujud. Apa doa saat sujud? Subhana rabbiyal a'la. Ini yang paling sering, yang paling ringan ya. Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya berdoa saat sujud katanya itu. Doanya apa gitu? Ya terserah. Boleh asalkan tidak mengeraskan suara. Ya. Pernah ditanyakan oleh sebagian ulama, boleh nggak kita berdoa, doa tambahan gitu kan ya? Doa tambahan ketika sujud kan Rasulullah memerintahkan faksiru fi doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Apa yang dibaca? Silakan baca apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh asalkan tidak dikeraskan. Boleh di setiap sujud. Loh, maksudnya boleh membaca doa saat saat sujud, tapi nggak boleh bahasa Indonesia. Alasannya?
Wallahu alam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya fa'aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa. Di situ beliau tidak mencontohkan doa tertentu. Kalau beliau mencontohkan doa tertentu pasti berbahasa Arab. Setiap doa yang dicontohkan Rasulullah nggak ada yang bahasa Indonesia, ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, maka dari itu, kalau doanya tidak ada redaksinya dari Rasulullah SAW, maka yang penting apa? Doa. Nah, kalau yang penting doa, ya berarti terserah kita. Kalau terserah kita, ya silakan kalau mau pakai bahasa kita. Ya. Jadi yang tidak membolehkan, coba ditanya, Rasulullah memerintahkan kita untuk perbanyak doa. Nah, kalau ada contohnya, perbanyaklah doa A, perbanyaklah doa B, baru kita nggak boleh baca doa yang lain, kan begitu. Tapi karena beliau tidak menyebutkan yang diperbanyak doa apa, berarti bebas. Nah, kalau bebas berarti ya namanya doa, selama itu tujuannya doa, pakai bahasa apapun sah. Hanya saja di dalam sholat memang tidak boleh kita berbicara, ya, tidak boleh kita berbicara. Dalilnya apa? Ada orang yang bersin, ya, kemudian mengucapkan alhamdulillah, dibalas dengan yarhamu Allah. Nah, lalu disampaikan, ini sudah ngobrol kalau gini kan saling menimpali doa. Nah, sesungguhnya sholat itu bukan tidak ada perkataan manusia di dalamnya. Nah, berarti kalau doanya itu sudah dengan mengeraskan suara, maka orang yang mendengar mengira itu adalah berbicara di dalam sholat. Maka dari itu jangan dikeraskan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita jawab. Ada lagi yang tanyakan? Doanya boleh setiap sujud ya? Boleh, karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sujud yang mana. Yang jelas posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya adalah saat sujud. Sujud yang mana? Ya setiap sujud. Jangan di akhir saja. Kalau dikhususkan di akhir saja ini malah keliru. Lalu terus kapan? Ya terserah kita. Kalau kita maunya doa dari sujud yang pertama ya silakan. Tapi bukan berarti nggak boleh loh memperlama sujud di rakaat terakhir. Kalau misalnya kita pas ingat mau doa saat sujud, ingatnya pas di rakaat terakhir, ya sudah, silakan. Ya, kita memperlama sujud terakhir ini bukan karena mengkhususkan, tapi karena pas baru ingat. Jadi bukan karena meniatkan ini yang paling afdol, cuman karena qadarullah ingatnya pas terakhir, ya sudah, silakan memperlama sujud dan berdoa di sana. Allah. Pakai bahasa Arab boleh nggak dilafatkan? Ya jangan keras-keras, sama saja sebenarnya. Ya, jangan dikeraskan. Cuman kalau bahasa Arab kan masih selaras dengan bacaan-bacaan sholat, ya. Jadi kalau katakanlah orang mendengar itu masih terlihat, oh ini orang lagi sholat, bukan orang lagi ngobrol, karena yang dibaca bahasa Arab. Namun wallahu a'lam bishawab, tetap saja jangan dikeraskan. Ya, jangan dikeraskan. Toh selama ini doa sujud juga kita lirihkan kan? Ada yang sujudnya subhana rabbiyal a'la. Itu ngajari anak sholat. Tapi kalau sholat sendiri, sholat yang sudah benar sholat, dilirihkan. Yang dikeraskan itu hanya ketika sholat jahar, ya, membaca Al-Fatihah dan surat di 2 rakaat pertama, maghrib, isya, subuh.
selebihnya sir, lirih, tidak dikeraskan. Nah sama seperti doa juga seperti itu. Ya, Allah a'lam. Tadi yang di saat Rasulullah memanjangkan zat duduk di antara dua saat. Ya. Sujud itu membaca apa Ustaz? Membaca Rabbil Firli sebanyak-banyaknya boleh. Ya, membaca Rabbil Firli sebanyak-banyaknya boleh. Rabbil Firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni, atau Rabbil Firli atau diam saja juga nggak apa-apa. Ya, itu kalau mau memperpanjang duduk di antara dua sujud seperti itu. Ada lagi? Cukup ya? Baik, kita akhiri. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita di pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.